Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NIM 2029019011757. Prodi PAI 2B non reguler. Dosen pengampu Fikri Farihin MPDI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi Al-Quran, yang mana materinya sejarah dan turunnya Al-Quran. Pengertian Al-Quran, ada beberapa versi ulama yang berpendapat. Salah satunya yaitu menurut kalangan pakar usul fikih dan bahasa Arab, yaitu Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Membacanya mempunyai nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Yang kedua, proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah melalui 3 tahapan. Tahap pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz itu ke Bait Al-Izzah. Tahap yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya 1 ayat atau 2 ayat, bahkan kadang-kadang 1 surat. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama, memantapkan hati Nabi Muhammad, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran, memudahkan untuk dihafal dan dipahami, mengikuti setiap kejadian yang karena ayat Al-Quran secara turun, dan melakukan pentahapan dalam penerapan syariat, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Kemudian pengumpulan Al-Quran, jam Al-Quran. A. Proses penghafalan Al-Quran. B. Proses penulisan Al-Quran ada 3. Yang pertama pada masa Nabi, yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua pada masa Utsman bin Affan, yang ketiga penyempurnaan penulis Al-Quran setelah masa Khalifah. Kemudian pengertian rasm Al-Quran. Rasm Al-Quran adalah tata cara menuliskan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Istilah yang terakhir lahir bersamaan dengan lahirnya Mushaf Al-Utsman, yaitu mushaf yang ditulis panitia 4 yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Hasah, dan Abdurrahman bin Haris. Mushaf Utsman ditulis dengan kaedah-kaedah tertentu. Para ulama meringkas kaedah-kaedah itu menjadi 6 istilah, yaitu Al-Hadzf, membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf. Al-Jiyadah, yaitu penambahan. Al-Hamzah, Al-Badal, penggantian. Wasol dan fasol, penyambungan dan pemisahan. Kata yang dapat dibaca 2 bunyi. Kemudian yang terakhir yaitu pendapat ulama sekitar tentang rasm Al-Quran. A. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa rasm Al-Utsmani bersifat tauqifi. B. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa rasm Utsmani bukan tauqifi, tetapi merupakan kesepakatan cara penulisan istilahi yang disetujui Utsman dan diterima umat, sehingga wajib diikuti dan ditaati siapapun ketika menulis Al-Quran. Tidak boleh ada yang menyalahi. Sekian dari paparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.